Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita hari ini akan kembali belajar tentang kitab Yehezkiel. Yehezkiel ini seringkali kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisannya disebut Tuhan sebagai "Hai anak manusia". Hai anak manusia ini seperti jadi sebuah trademark di dalam kehidupan Yehezkiel. Sekalipun dia hidup di dalam pembuangan, di tengah bangsa yang memberontak dari Tuhan, di tengah bangsa yang tertawan, bahkan di tengah orang-orang yang berdosa. Tapi dia tahu bahwa dia dikhususkan oleh Tuhan untuk menjaga bangsa Israel. Sehingga dia sebagai nabi, tugasnya sebagai nabi, dia harus menyuarakan perkataan Tuhan dan bisa memberikan pengharapan-pengharapan ketika mereka lemah, ketika mereka hilang pengharapan, supaya mereka tetap berharap kepada Allah bangsa Israel pada masa itu. Bukankah ini semua seperti yang Yesus lakukan di dalam misinya untuk menyelamatkan manusia? Nah, ketika kita pelajari ini semua, kiranya kita bisa terinspirasi dengan segala sesuatu yang terjadi melalui kitab Yehezkiel ini, dan kita bisa diteguhkan, kita bisa dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalankan misi kita di bumi. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira paralaya shande. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
setiap Kau dapati aku tetap setia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami ini ya Tuhan, untuk senantiasa menikmati kasih-Mu dengan mengikuti Engkau di dalam kesetiaan ya Bapa. Kami tahu banyak hal yang menarik kehidupan kami, yang mungkin menurut pemikiran kami lebih menarik. Tapi hari ini Tuhan, kami mau fokus untuk bisa hidup setia, untuk bisa diajar, untuk bisa diarahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, perlengkapi kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan di dunia ini tidak sia-sia di dalam Engkau. Tegur kami jika kami melakukan yang salah di hadapan-Mu ya Bapa. Dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa melalui firman-firman yang kami pelajari hari ini. Dan kiranya itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, kita masuk dalam Yehezkiel yang ke-17. Ini kita membahas Raja Zedekia. Lagi-lagi Raja Zedekia. Emang ini raja yang luar biasa. Dia adalah anak bungsu dari Raja Yosia, tapi dia punya kehidupan yang patut kita pelajari. Judul perikopnya adalah lambang ketidaksetiaan Zedekia. Zedekia ini punya ciri khas, yaitu ketidaksetiaannya. Sehingga seringkali dibawa di dalam setiap kitab-kitab untuk mengingatkan kepada kita apa arti kesetiaan di hadapan Tuhan. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung rajawali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu dan berwarna-warna datang ke gunung Libanon. Dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah dia sedia ditaburi. Ia menempatkannya di dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Ayat yang ke-7, dalam pada itu ada juga burung rajawali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat, dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijadikannya kepadanya, supaya burung itu mengaliri dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Nah saudara-saudara, hari ini Tuhan memakai perumpamaan melalui nubuatan dari Yehezkiel tentang perumpamaan dua burung, yaitu dua burung rajawali. Burung rajawali yang pertama itu sedang memperumpamakan Raja Babel yang berkuasa pada masa itu. Dan burung rajawali besar yang kedua yang dimaksudkan adalah Raja Mesir, di mana bangsa Israel waktu itu juga meminta pertolongan kepada Raja Mesir. Kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Namun ia ditanam di ladang yang baik
dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dari akarnya. Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu, kata firman Tuhan. Di sini makna kiasan ya saudara-saudara, yang sedang tertuju pada bagaimana Tuhan sedang memperumpamakan Raja Zedekia yang tumbuh dan berkembang, diibaratkan menjadi sebuah pohon anggur. Jadi firman Tuhan ini sedang memperkatakan tentang sebuah perumpamaan atau teka-teki yang disampaikan. Di mana Babel itu menyerang Israel itu selama 2 kali, saudara-saudara. Yang sebelumnya ketika pada zaman kerajaan Yoyakim, di mana Babel ini menghancurkan bait Allah. Bahkan mereka menawan orang Israel, bangsa Israel, dan dibawa kepada pembuangan sekaligus raja mereka, yaitu Raja Yoyakin. Dan kemudian Raja Babel ini menempatkan orang pilihannya, yaitu Raja Zedekia, sebagai raja di wilayah Yehuda, di mana Raja Zedekia ini diberi aturan, dia harus tunduk pada Raja Nebukadnezar pada masa itu, yang menempatkan dia di tempat di wilayah dia berkuasa. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-11. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu tahu apa artinya ini? Katakanlah, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Ayat yang ke-13, lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi kepada Babel. Juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Raja Babel. Memang bukan sebuah hal yang baik, saudara-saudara. Karena Raja Babel ini hanya menginginkan kehancuran Yerusalem pada masa itu. Maka dia berbuat sekehendak hatinya. Dan dia memakai sebuah boneka. Dia menaruh orang di bangsa itu untuk menurut atas seluruh perintahnya dan tidak memberontak dalam perjanjian yang diikatnya. Lalu di ayat yang ke-15, tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya pergi ke Mesir, ke tempat lain, ke bangsa lain, supaya diberi kuda dan tentara yang besar. Ini berbicara tentang bagaimana Zedekia meminta pertolongan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun, raja Mesir, tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Zedekia berusaha mencari pertolongan kepada bangsa lain. Bagaimana Zedekia ini tahu siapa yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, yang menyertai bangsa Israel, yaitu Tuhan.
bagaimana dia sudah mendapat peringatan-peringatan pada masa itu. Tapi ternyata dia mengikat perjanjian dengan pihak lain supaya dia diselamatkan. Tapi ternyata dia cuma dijadikan sebuah boneka. Ketika dia menyadari itu, dia cari kembali orang-orang, hal-hal yang bisa memperkuat kerajaannya, menyelamatkan dirinya, yaitu bangsa Mesir. Tetapi ketika dia meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, dikatakan sia-sia. Firaun pun, bangsa yang dia andalkan itu pun tidak dapat menolong dia. Di ayat yang ke-18, ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya, maka ia tidak dapat luput. Ini hal yang penting ya saudara-saudara. Jangan pernah memandang rendah sumpah ataupun perjanjian. Karena jika kita tidak dapat menepati, hukuman itu pasti menanti. Janji ini diucapkan oleh Raja Zedekia kepada Raja Babel, tapi dia melanggar janji itu. Dia meminta pertolongan kepada Mesir. Dia melupakan Tuhan yang menyertai kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Di ayat yang ke-19, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, dan yang dipandangnya ringan dan perjanjianku di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia kepadaku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas, dimakan pedang, dan akan terluput, akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Bagaimana murka Tuhan ini tertimpa atas Raja Zedekia. Dia sedang mengingatkan melalui Nabi Yehezkiel bahwa segala sesuatunya, segala perkara yang sudah dilupakan oleh Raja Zedekia, endingnya akan menghancurkan hidupnya. Di ayat yang ke-22, beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu sayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan turun tangan, dikatakan memetik pucuk, atau diibaratkan Tuhan sendiri yang akan memilih dan menanam raja yang nantinya akan memerintah bangsa Yehuda. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui betapa besar kedaulatan Tuhan atas mereka. Segala sesuatu yang dirancangkan manusia, segala sesuatu yang dipikirkan baik, segala sesuatu yang diandalkan oleh manusia yang ada di hadapannya tidak akan berarti ketika tangan Tuhan menghalangi dan tangan Tuhan yang mengizinkan. Nah, dari pasal ini saudara-saudara, mungkin ketika kita membaca sekilas kita nggak akan ngerti secara konteks sedang berbicara tentang apa. Ini sedang berbicara bagaimana Tuhan sedang menilai satu sosok. Bagaimana Tuhan sedang memperhadapkan kepada kita, kepada orang yang benar-benar tidak setia. Dia orang yang diciptakan Tuhan untuk memerintah, tetapi dia datang kepada orang-orang yang menurut dia bisa mengangkat dia. Zedekia
orang Israel. Dia tahu kepada siapa dia harus menyembah, kepada siapa dia harus melakukan tugas-tugasnya. Tapi dari ayat-ayat ini Tuhan sedang menyampaikan bahwa Zedekia, orang yang harusnya mengerti, harusnya paham tentang apa yang harus dilakukan hari itu, berbalik dari segala tugas-tugasnya. Dan Tuhan bilang, orang yang seperti ini, Tuhan ngelihat intrik-intrik yang dilakukan oleh Zedekia, dia tidak akan selamat. Dan melalui hal ini semua, Tuhan ingatkan supaya jangan kita melarikan diri dari tangan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun itu sulit, itu tugas dari Tuhan. Segala apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, sesulit apapun, tangan Tuhan itu selalu menyertai kita. Tinggal bagaimana kita mencari pertolongan pada Tuhan, bukan kepada yang lain, saudara-saudara. Dan di pasal ini kita diingatkan tentang yang namanya sumpah, perjanjian. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berjanji bahwa kita akan taat dan setia kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita melihat keadaan yang berubah, keadaan yang sulit, dan ketika orang-orang yang ada di sekitar kita menawarkan sesuatu yang sepertinya enak, sepertinya menjanjikan, jangan lupa terhadap segala sesuatu yang sudah kita ikat, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Bagaimana kita mau hidup taat kepada Tuhan, bagaimana kita mau dengar-dengaran akan seluruh perintah Tuhan. Ketika mungkin kita berpikir bahwa mereka lebih kuat, seperti Raja Zedekia, dia di bawah pengaruh Babel. Ketika dia merasa nggak nyaman, dia mulai cari pertolongan lain yang bisa dia andalkan. Dia cari ke Mesir. Mesir mungkin menurut dia tentaranya hebat. Tapi ternyata Firaun pun gak bisa menolong dia. Pertolongan yang lebih kuat yang diharapkan oleh Zedekia tidak terpenuhi. Dan ini semua mendatangkan murka Allah, juga kemarahan dari Raja Babel. Saudara-saudara, ketika kita terjatuh, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pilihlah itu, maka hidup kita akan diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Asal kita mau bertobat dan kita mau berubah. Jangan justru berendam di dalam kejahatan kita, di dalam dosa-dosa kita. Ketika Tuhan ingatkan, ketika Tuhan arahkan hidup kita, ketika Tuhan berusaha untuk mengangkat kita dari lumpur, yuk kita responi dengan baik. Jangan mencari pertolongan dari orang lain. Jangan mencari pertolongan dari pihak lain. Karena itu akan makin menjerumuskan kita dan makin membuat kita celaka. Segala sesuatu yang kita alami, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan pasti kasih cara untuk kita bisa mencari pintu-pintu yang terbuka, pintu-pintu yang Tuhan sediakan. Nah, belajar dari segala sesuatu yang kita lihat dari kehidupan Zedekia, jangan mencari pertolongan dari pihak lain, tetapi tetap andalkan Tuhan, karena kehidupan kita sepenuhnya adalah milik Tuhan dan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat firman Tuhan hari ini sepertinya gak ada hubungannya sama kehidupan kita. Tapi perhatikan, kelemahan manusia adalah ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Zedekia mewakili dari ketidaksetiaan manusia, ketidakan orang-orang yang berkuasa karena menginginkan kekuasaan dan menjalankannya dengan kedagingannya. Mari saudara-saudara, kita yang dipilih oleh Tuhan, kita yang dipakai oleh Tuhan hari-hari ini melakukan segala sesuatunya dengan kesetiaan dan ketulusan hati. Hanya Tuhan yang tahu jalan-jalan kita ke depan. Berserahlah dan tunduk pada otoritas Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan, setiap kehidupan anak-anak-Mu hari ini. Engkau yang mengerti Tuhan jalan-jalan kami ke depan. Jika hari ini Tuhan, kami mendengar bagaimana Zedekia, raja yang tidak setia, baik kepada Engkau ya Tuhan, maupun kepada perjanjian yang Dia ikat di muka bumi. Kami percaya ini sebagai suatu peringatan atas hidup kami.
Izinkan kami hanya tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengingini segala sesuatu yang mungkin terlihat enak, tetapi kami hanya mengarahkan mata kami kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan-pertolongan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang memerlukan pertolongan akan Tuhan pulihkan. Kami hanya mau datang dan berharap kepadamu. Maka kami percaya dengan otoritas yang daripadamu, dengan kedaulatan yang daripadamu, Allah yang maha besar akan senantiasa menaungi dan menyertai setiap kami sampai garis akhir. Terpujilah namamu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.